Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Jadi seperti biasanya saya akan bahas untuk satu video ya, sekitar 6 saham. Kemudian jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya untuk minggu ini ya. Nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan ASI. Jadi ASI ini seperti kita perhatikan ini grafik weekly-nya ya, ini weekly-nya ya. Kalau kita zoomkan ya, sebelumnya sudah saya gambarkan support dan resistennya ya. Jadi coretan yang 13%, 27,3% ini waktu saya buat analisa saham untuk investasi ya 2022. Jadi sebelumnya saya sudah buat playlist khusus. Kalau Anda masuk ke halaman youtube.com/saham profit, itu di playlist keempat ada analisa saham investasi untuk 2022. ICE sudah saya bahas, jadi yang ikuti dari awal target price-nya 6250 sudah tercapai ya, jadi sudah profit 27,3% ya, luar biasa ya. Jadi kira-kira sampai dengan awal tahun depan bagaimana Pak Sunar lanjutannya? Sebenarnya kalau kita lihat ya, memang minggu lalu dia gagal bertahan di atas 6250, ditutupnya di 6175. Nah, apakah dia bakalan turun lagi kebalik ke area supportnya sebelumnya di 5.550 ya, support sebelumnya yang dia tembus ke atas. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, supportnya tengah-tengahnya antara 5.550 dan 6.250. Itu kalau kita tarik di sini sebenarnya ada area checkpointnya 6.025 ya. Jadi sebelumnya dia dari bawah dia naik 6.025, dia gagal, dia turun ya. Kalau dia breakout lagi dia bisa naik lagi lebih tinggi ya. Jadi mungkin kalau supportnya 5.550 terlalu jauh, pakai supportnya 6.025 ya. Jadi sekitar 6.025 sampai dengan 6.000. Kalau dia bertahan di atas 6.000 ya sampai dengan 1-2 minggu ke depan, ada kemungkinan dia masih bisa breakout ke atas 6.450 ke atas bisa ya. Target berikutnya di 6.925 dan 7.250. Itu untuk ASI. Memang sepertinya ketinggian ya Pak Sunar ya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Jadi ini memang dia lagi menguji resistennya ya. Jadi sebelumnya sudah tembus, kemudian dia gagal turun lagi ya. Nah, apakah dia bakalan balik ke bawah? Sebenarnya belum tentu ya, karena uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya untuk ASI ya, secara weekly-nya. Jadi kalau sudah punya, kalau belum pasang stop loss atau trailing stop ya pasang aja di 6.025 atau 6.000 lah kalau mau dibuarkan ya. Kalau mau dibuarkan 6.000 ya. Jadi selama di atas 6.000 dia masih cukup bagus lah ya untuk ASI untuk hold ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari daily-nya di sini ya, memang dia kenaikannya masih cukup bagus ya trennya. Jadi kalau saya perhatikan di sini ya, sudah punya pasang trailing stopnya di 6.100. Jadi agak beda ya. Tadi itu weekly, kalau ini yang ini untuk hariannya di daily-nya garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi selama di atas 6.100 sebenarnya sih masih boleh hold ya. Kalau mau buy ya silakan pasang stop loss-nya di 6.100 dan 6.000 ya. Kalau misalnya mau buy on weekday sekarang kan masih konsolidasi di area atas ya, sekitar 6.100 sampai dengan 6.450. Kalau mau tunggu buy on weekday ya tunggu aja di 5.800 atau 5.600 ya. Artinya kalau dia turun di bawahnya 5.800, dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5.800. Kalau mau buy silakan ya, naik ke atas 5.900 tambah lagi, naik ke atas 6.000 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya selama dia rebound ya di atas 5.800 dan bertahan di atas 5.800, kalau naik lagi ke atas 5.900 boleh tambah lagi ya. Itu yang buy on weakness. Kalau maupun bagi yang mau buy sekarang atau tambah lagi ya boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 6.100 dan 6.000 ya. Itu untuk ASI. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 6.250 boleh tambah lagi ya, atau average up istilahnya ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya, ini high-nya swing high sebelumnya kan dia di area 6.450 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 450, target berikutnya di 6.600 dan 6.925. 6.925 adalah target dari highest-nya sebelumnya di sini ya, di awal-awal Januari 2021. Jadi kita sih jangan terlalu takut resisten ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau misalnya takut buy sekarang ya belinya sedikit aja bertahap, atau buy on weakness tunggu di 5.800 atau 5.600 ya. Itu pilihannya. Atau pilih saham lainnya kalau misalnya masih takut ya. Jadi untuk ICE sebenarnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk KLPF. KLPF juga saya masukkan ke dalam analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau ingin menonton yang sebelumnya
untuk analisa saham investasi tahun 2022 itu playlistnya ada di halaman utama youtube.com/saham profit di playlist keempat ya, analisa saham investasi tahun 2022. Jadi saya sudah sebutkan kalau sampai target berikutnya 1635 itu profitnya bisa 26,74% ya, tadi yang pertama saya bahas ya. Jadi posisi sekarang sebenarnya masih cukup bagus ya untuk weekly-nya ya. Di sini kalau kita lihat high-nya sebelumnya di 1495 ya. Di sini ya 1495. Jadi kalau dia naik ke atas 1495 sebenarnya di sini ada high-nya sebelumnya di sini ya. Itu di area 1525. Jadi kalau mau tambah lagi naik ke atas 1495 tambah lagi naik ke atas 1525 tambah lagi ya, seperti itu ya. Target price-nya tetap sama ya, 1635 dan 1780. Itu untuk KLBF. Untuk area supportnya mungkin yang agak bawah ya, area supportnya di 1355. Artinya kalau dia selama bertahan di atas 1355 ya, dia sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi ya, seperti itu ya. Memang KLBF ini kenaikannya dia itu cenderung nggak terlalu tinggi banget sampai lebih dari 50% ya. Kalau dia sudah turun dalam, biasanya area buy and weakness yang bagus itu sekitar 1300 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1300 mulai buy atau buy and weakness ya. Sebelumnya ini sudah dikasih kesempatan ya naik, kemudian koreksi 1355 ke atas, ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Posisi sekarang pun sebenarnya kalau mau buy masih cukup bagus, masih ada kenaikan sampai 1635 dan berikutnya lagi di 1780. Jadi industrinya untuk KLBF ini sejauh ini cukup defensif ya, cukup kuat ya, cukup solid lah istilahnya. Walaupun dia kalau naik sebelumnya dia naiknya nggak tinggi seperti INAF atau KAEF ya. Sebelumnya dia naiknya hanya sebentar aja, ini sampai 1960 kemudian nggak lama lagi turun lagi ya. Dengan sebelumnya kan INAF atau KAEF naiknya sudah jauh lebih tinggi ya. Tapi KLBF ini tipe-tipe yang cukup defensif dan solid ya, seperti itu ya. Jadi dia masih cukup bagus, apalagi dia masuk ke dalam MSCI ya, yang disebut biasanya A2 ya. Jadi masih cukup bagus jauh ini. Itu weekly-nya, support resistance-nya. Kalau untuk daily-nya ini gambarnya sudah saya gambarkan ya garis-garisnya ya. Jadi 1455 kalau belum pasang trailing stop ya, turun di bawahnya 1455 baiknya jual dulu sebagian ya. Kalau dia turun lagi pada 1420 ada kemungkinan dia akan testing lagi area 1380, yang mana ini adalah area buy and weakness ya. Jadi yang rajin menonton ya dan mengikuti ya, harusnya kalau dia naik lagi ke atas 1380 buy ya, itu area buy and weakness. Naik ke atas 1395 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya. Memang di sini terlihat resistennya sekitar 1485 ya garis saya ya, kalau dilihat dari swing high-nya di 1495. Memang sebelumnya dia gagal ya. Dia gagalnya 1 2 3 kali ya di sini ya. Gagal dia, yang ketiga dia turunnya dalam. Nah, kalau sini dia personal ini kan gagal. Apakah dia bakalan turun lagi balik ke 1380? Kita nggak akan tahu pasti 100% ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari akumulasi asing ya, ini dari efek dari MSCI ya, itu ya. Jadi dia masih cukup bagus sebenarnya ya. Kita jangan terlalu takut resistennya. Memang resisten itu dia kalau berhasil breakout ke atas ya, dia akan membentuk resisten baru yang lebih tinggi lagi di atasnya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif juga ya. Kalau tekan resisten, kalau dia gagal turun ya, dia kemungkinan testing lagi support ada ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau posisi sekarang ini kan tanggung ya, tunggu koreksi di buy on weakness 1380 lebih baik ya, yang belum punya. Atau kalau mau buy high sell higher, kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1495, kalau yang mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan ya. Naik ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1540 tambah lagi dan seterusnya. Jadi belinya bertahap aja. Menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus lah sampai dengan 1635 ya, sampai dengan awal tahun depan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar aja ya untuk KLBF ya. Dia cukup defensif memangnya ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya MNCN. Di MNCN ini termasuk saham yang saya koleksi pelan-pelan ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang saya sudah bahas sebelumnya di analisa saham untuk investasi tahun 2022 ya. Di playlistnya juga ada MNCN, saya sudah sebutkan. Kalau targetnya ke 1190 itu profitnya 37,57% dari yang sebelumnya saya bahas ya. Jadi sejauh ini MNCN ini cukup bagus ya. Memang di sini dia minggu lalu dia higher high, higher low, tapi dia candlenya merah Pak Sunar. Apakah dia ini akan turun lagi ke bawah?
memang dia berusaha untuk breakout ke atas 950 ya. Jadi dalam 1-2 minggu ke depan kalau dia berhasil breakout ke atas 950, kalau yang tipenya buy high sell higher ya, atau kalau mau tambah lagi yang sudah punya silakan target berikutnya di 1005. Kemudian yang menariknya di sini ya, setelah 1005 dia ada kemungkinan targetnya sampai 1190 dan 1320 ada ya. Jadi di tengah-tengahnya ini 1065 kalau mau tambah lagi silakan ya untuk MNCN ya. Kalau dibilang wah ini bakalan turun lagi, sebenarnya sih nggak pasti 100% ya, tapi nggak pasti 100% juga naik enggak ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau tidak dari malinya, malah dari malinya cukup menarik ya. Ini candlenya masih satu candle hijau, dan candle hijau yang ini dia high-nya lebih tinggi daripada 1, 2, 3 bulan yang sebelumnya ya, ketika dia mulai breakdown di bawah 1000 ya. Jadi ini dia intinya ya sampai beberapa bulan ke depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1000 ya, itu pastinya seperti itu. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1000 ya, sekitar di sini garis saya 1005 ya, ini 1005 dari high-nya yang sebelumnya di sini ya. Nah saya ambil di sini kurang lebih 1010 ya. Ya seperti itu ya kurang lebih ya. Tapi saya ambilnya di 1005. Jadi sebenarnya sih masih ada peluang ya untuk breakout naik ya. Memang kalau pegang saham ini memang ada beberapa yang nggak suka ya. Mungkin ada yang kecewa sebelumnya beli di atas nyangkut ya, tiba-tiba turun dalam ya. Ya di sini sebelumnya dia pernah tiba-tiba dia turun dalam juga ya. Sebenarnya sih asalkan kita pasang trailing stop dan stop loss ya, belinya bertahap, menurut saya sih masih cukup nggak terlalu bahaya lah ya untuk di MMCN ya, seperti itu ya. Memang ya emitennya ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja nanti masih bisa naik lagi ya. Kalau saya terus terang aja masih hold ya. Jadi kalau selama ini pakai daily-nya ya, selama di atas 875 saya masih hold untuk MNCS ya, MNCN ya. Memang terakhir saya average up tambah lagi sekitar 930 ya. Yang terakhir penutupan 920. Stop loss saya pertama di 900, berikutnya di 875 ya. Tetap saya ikuti dari sini aja. Kemudian yang mau buy high sell higher naik ke atas 940 tambah lagi atau buy silakan ya yang mau, atau pakai swing high-nya yang tanggal 19 Oktober. Tapi saya nggak rubah garisnya ya, tetap ya naik ke atas 940. Kalau yang mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan tambah lagi, naik ke atas 960 tambah lagi dan seterusnya ya. Masih ada peluang tuh sampai dengan sekitar 1050 lah. Itu sekitar Fibonacci retracement 50%-nya ya. Saya tarik garis swing high di sini dan swing low-nya di sini ya. Jadi di sini memang primary trend-nya dia masih downtrend ya. Kalau dari Fibonacci retracement masih di bawahnya 38,2%. Jadi saya memang spekulasi buy on weakness juga ya. Dia masih cenderung downtrend. Jadi jangan terlalu banyak, santai aja. Saya nggak banyak kok, walaupun nambahnya lumayan sering ya, tapi nambahnya sedikit-sedikit lah ya. Gitu ya. Nah, jadi peluang kenaikannya menurut saya sih masih cukup bagus sejauh ini ya. Memang ada berita yang kurang bagus ya, sebelumnya dia berusaha, beberapa grup usahanya berusaha untuk listing di bursa Amerika ya, gagal ya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti di Indonesia bakalan turun dalam ya, belum tentu ya. Ini memang secondary trendnya dia mulai uptrend ya, ini sideways ya, dia berusaha untuk naik lagi. Menurut saya sih ada kemungkinan ya. Jadi yang mau beli sekarang pasang aja stop lossnya di 900 dan 875. Memang agak jauh ya. Kalau dia naik lagi ke atas 940 atau pakai yang swing high-nya di tanggal 19 Oktober tambah lagi boleh ya, naik ke atas 960 tambah lagi dan seterusnya. Yang mudah-mudahan dia masih bisa sampai target 1050 lah sampai awal tahun depan, mudah-mudahan ya. Kalau lebih cukup untuk MNCN. Berikutnya INKP, memang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Jadi menurut saya sih masih cukup menarik ya. Di sini garisan saya sudah saya berikan Fibonacci retracement 23,6% di sekitar 8.400. Itu kita bisa jadikan acuan sebagai supportnya ya. Jadi selama di atas 8.400 untuk INKP masih ada peluang untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Ini trennya masih downtrend ya untuk berdasarkan Fibonacci retracement ya, karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Tapi di sini kalau kita lihat dia berusaha untuk naik ya, berusaha untuk breakout ke atas 9.700. Apakah dia bakalan berhasil 1-2 minggu depan, kita nggak akan tahu pasti ya. Memang kalau dilihat dari penjualan asing ini net sell lumayan dalam ya, seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya di pergerakan harganya, bukan pembelian atau penjualan asing. Ini weekly-nya support resistennya ya. Kalau dilihat dari daily-nya, garis-garisnya sudah saya berikan. Ini adalah area buy on weakness kalau yang mau buy ya. Jadi sekitar 8.075. Kalau dia koreksi
di bawah 8.075 kita belinya kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 8.075. Memang antara weekly dan daily ya, kalau kita perhatikan ya, itu garis-garisnya agak beda ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu bingung ya, seperti itu ya. Memang arahnya masih cenderungan ke bawah. Kalau yang mau spekulasi buy on weakness atau buy high seller, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 8.700 ya, kalau posisi sekarang. Kalau buy on weakness di bawah nggak dikasih ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.700, buy ya, begitu ya. Memang sebelumnya maksudnya di sini hanya 8.775 dia gagal loh hari Jumat ya, 22 Oktober ya. Gagal dia turun di bawahnya itu. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 8.700, belum pasti dia bakalan turun lagi, enggak ya. Memang pencenderungannya kalau kita lihat di sini ya ada kemungkinan dia membentuk formasi head and shoulder ya. Ini shoulder yang kiri, ini headnya, ini shoulder yang kanan ya, bisa aja ya. Tapi sejauh ini sih ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau naik ke atas 8.700, kalau mau buy high seller atau kalau mau buy on weakness ya, spekulasi buy silakan, naik ke atas 9.025 tambah lagi. Jadi belinya bertambah aja. Kalau dia breakout ke atas 9.275 boleh tambah lagi, naik ke atas 9.450 tambah lagi ya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini saya sudah gambarkan posisi rounding bottom ya. Ini garisnya agak miring ya, saya gambarkan sebelumnya. Nah, kalau saya ukur ketinggiannya di sini, saya pelurkan ke atas ya. Ini selama dia bertahan di atas 8.075 ya, dia masih ada peluang untuk breakout sampai dengan 10.200-an ya. Kurang lebih sekitar 10.250 ya. Sekitar Fibonacci retracement 50% ya. Ini saya tarik sebelumnya dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Saya belum ganti ke kanan ya untuk yang INKP ini ya, untuk yang di daily-nya. Jadi sebenarnya dia koreksi di sini masih cukup toleransi lah ya, masih cukup bagus sampai dengan 8.075 ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound ya untuk dalam 1-2 minggu ke depan untuk INKP ya. Kurang lebih cukup lah ya. Kemudian berikutnya untuk Tekim ya. Tekim dan INKP kurang lebih dia masih satu grup ya. Tapi kalau kita lihat dari weekly-nya di sini, ini dia masih downtrend juga ya. Dia berusaha untuk naik ya. Weekly-nya di sini dia tidaknya sedikit lebih baik daripada INKP karena sebelumnya INKP agak berbeda di sini ya. Sebelumnya dia naiknya 3 minggu berturut-turut, ini pernah naik tinggi ya, tapi itu Tekim belum naik tinggi ya. Ini naiknya tinggi, dia minggu lalu masih higher high, higher low, dan close-nya kalau minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia higher close ya. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi. Jadi secara chart ini lebih baik daripada yang INKP sebelumnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di daily-nya ya, ini juga saya tadi dari swing low di sini dan swing high-nya, dia berusaha untuk bertahan di atas 8.919. Ini Fibonacci retracement 1,8% ya. Jadi garisnya sudah saya berikan. Di sini kalau mau buy weakness sebenarnya sih tunggu di area 8.025 boleh ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 8.025, kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 8.025 boleh buy ya. Buy-nya bertambah aja. Naik ke atas 8.775 tambah lagi, naik ke atas 9.475 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan aja nih berhasil breakout ya dalam 1-2 minggu depan. Targetnya resistennya di 9.000 ya. Jadi kalau naik ke atas 9.000, kalau mau tambah lagi atau average up silakan untuk Tekim ya. Memang fluktuasinya agak tinggi ya untuk INKP Tekim ya. Jadi harus sabar, kalau dia naiknya juga lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Seperti kita lihat di sini ya, dari Oktober kan dia mulai merangkak naik dari bawah ya. Ini pernah koreksi juga ya, mendekati akhir Oktober ya. Tapi awal November dia rally terus. Dia kalau naiknya tinggi banget ya, seperti itu ya. Sebelumnya seperti itu. Tapi kalau dia turunnya juga lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, turunnya juga dalam ya. Yang mudah-mudahan kali ini dia berhasil naik ke atas ya, seperti itu ya. Kalau ditanya INKP dan Tekim pilih yang mana, sebenarnya sih terserah ya, kurang lebih sama lah ya INKP dan Tekim ya. Bedanya kalau INKP dia masuk di indeksnya MSCI ya, seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi mungkin lebih baik ya seperti itu. Tapi menurut saya sih fokusnya di pergerakan harganya saja ya. Ya pilih salah satu lah. Kalau saya dua-duanya punya, yang satunya profit, yang satunya masih belum seberapa profit ya. Karena ada yang belinya agak di atas, average up masih turun ya. Saya belum profit banyak, tapi yang satunya sudah lumayan profit ya. Bentar saya lihatkan di porto saya ya. INKP dan Tekim
tekimnya yang masih loss ya, tapi INKP saya kurang lebih break even point lah gitu ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik ya dalam 1-2 minggu ke depan ya. Ya kurang lebih cukup lah ya. Berikutnya untuk BMTR. Jadi BMTR di sini kalau secara weekly-nya dia masih sideways ya, di antara range 254 sampai 290. Kan? Memang di sini nggak ada pergerakan asing ya di sini ya. Kebanyakan sih pemainnya mungkin lokal ya orang bilang ya. Dia di sini higher high, higher low, tapi close-nya masih walaupun dia kalau kita lihat close-nya masih lebih tinggi daripada minggu sebelumnya, dia masih di range-nya sideways-nya ya. Jadi kalau beli jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas 290, ini kemungkinan kenaikannya lumayan tinggi ya, sampai 328 minimum ya di sini ya. Berikutnya lagi bisa 358. Jadi mungkin agak sabar ya kalau saya bilang ya. Ini memang sideways lama. Ini weekly chart-nya support resistance-nya ya. Kalau dia naik ke atas 290, kalau mau tambah lagi ya silakan ya, atau average up ya. Kalau dari daily-nya, yang kita perhatikan di sini ya, memang dia hari Kamis dia higher high, berusaha untuk naik ke atas 284, ternyata koreksi lagi. Jadi pasang aja trade stop-nya atau stop loss-nya di 270 dan maksimum di 258 ya. Nah memang agak jauh ya untuk BMTR ya. Tapi sejauh ini sideways-nya lumayan lebar ya. Kalau dia naik ke atas 290 lumayan menarik sih menurut saya ya. Masih bisa naik sampai 328 ya kurang lebih ya. Paling tidak lah di area 310 lah di sini ya. Ketika dia naik tinggi tiba-tiba terus turun ya. Ya mungkin aja kalau kita pasang automatic order ya mungkin kena ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia masih berhasil naik lah. Ini masih perjuangan lah kurang lebih ya. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi ya pasang aja trade stop atau stop loss. Memang ada yang bilang oh serem Pak Sunar BMTR atau apa ya atau MNCN ya. Tapi menariknya menurut saya sih ini kan sudah di bawah ya. Nah, dia kalau naik ya sebelumnya kan dia bisa naik dari bawah sendiri ya 160, dia bisa naik sampai dengan 358 ya. Jadi dia memang kita jangan terlalu kaku ya, kalau sebelumnya bisa naik sampai 358 bukan berarti kali ini dia bisa naik ke atas 358, belum tentu ya. Memang dia sideways-nya lama. Tapi saya rasa sih ini memang downtrend-nya strong banget ya. Kalau lihat primary trend-nya ya. Sahamnya nggak naik-naik, tapi nggak tahu kenapa kok customer suka ya seperti itu ya. Ya karena saya sukanya ini masih sideways saja ya, peluang aja ya seperti itu ya. Ya saya belinya nggak banyak-banyak ya. Jadi kalau misalnya dia turun dalam ya nggak terlalu sakit banget lah. Karena dia saya pasangnya lebih cenderung ke atas sih. Kalau dia naik lagi ke atas 290 saya tambah lagi, naik ke atas 298 saya tambah lagi. Jadi kalau masih di bawahnya 290 saya sih nggak terlalu banyak ya, terus terang aja. Karena ini masih sideways-nya, resistennya lumayan kuat ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk analisa saham mingguan. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya doa saya selalu ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.